Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilhamzah Rizky dengan NIM 21416248201063. Saya dari kelas FM21C. Di sini saya akan memaparkan isi dari jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penyakit dan Vaksin Hepatitis A di Indonesia, dengan penulis yaitu Irfan Ahmad, Dwi Endarti, dan Trimurti Andayani. Dan nama Jurnal Farmasi Galenika. Langsung saja kita masuk ke dalam abstrak. Hepatitis A merupakan penyakit virus dengan potensi morbiditas dan mortalitas yang tinggi, dengan angka kejadian tertinggi kedua di Indonesia setelah hepatitis B. Pengetahuan masyarakat tentang penyakit dan vaksin hepatitis A penting untuk mendukung keberhasilan program penanganan penyakit hepatitis A. Tujuan penelitian adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terkait penyakit dan vaksin hepatitis A yang dilihat dari skor terhadap jawaban benar pada kuesioner, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yang dilihat dari perbedaan rata skor antar kelompok, karakteristik responden. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan multi-center cross-sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 500 responden yang berlokasi pada 5 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari kuesioner pada penelitian serupa sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia terkait penyakit dan vaksin hepatitis A di Indonesia dinilai cukup dengan rata-rata nilai 75,2%. Analisis statistik menggunakan Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbedaan bermakna skor pengetahuan antar kelompok pada karakteristik pengalaman mendengar penyakit, pengalaman kurang dipahami oleh masyarakat, pengalaman mendengar vaksin, dan pengalaman anak divaksin. Terdapat 2 item pengetahuan yang kurang dipahami oleh masyarakat, yaitu terkait pengobatan hepatitis A yang tidak dapat diobati dengan antibiotik, dan imunisasi hepatitis A tidak termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Tingkat pengetahuan masyarakat berdasarkan hasil penelitian termasuk kategori cukup dengan rata-rata skor 65 hingga 85%. Namun demikian, pemerintah masih perlu melakukan program edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit melalui proses vaksinasi, serta memberikan penyuluhan tentang jenis vaksin yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Hepatitis A merupakan penyakit virus yang sangat menular dengan potensi morbiditas dan mortalitas yang tinggi, dengan angka kejadian di seluruh dunia mencapai 1,4 juta kasus infeksi virus hepatitis A. Di Indonesia sendiri,
Prevalensi hepatitis pada tahun 2013 adalah 1,2%. Angka tersebut 2 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007, di mana hepatitis A yaitu sebesar 19,3%, berada di posisi kedua terbanyak setelah hepatitis D, yaitu 21,8%. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV yang ditandai dengan anoreksia, mual dan muntah, demam ringan, demam, mialga, sakit kepala, dan penyakit kuning. Hepatitis A virus ditularkan dari orang ke orang melalui rute fecal oral dan konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Cakupan imunisasi di Indonesia masih belum maksimal disebabkan terdapat alasan tidak terlaksananya imunisasi yang disampaikan orang tua, antara lain karena anaknya takut panas, sering sakit, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, tidak tahu tempat imunisasi, serta sibuk atau repot untuk melakukan proses imunisasi. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu usia, pendidikan, media massa atau informasi, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, serta pengalaman. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan multi-center cross-sectional. Lokasi penelitian yaitu pada 5 provinsi, yaitu Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Pemilihan wilayah tersebut berdasarkan prevalensi penderita hepatitis A yang dinilai cukup tinggi, yaitu Lampung dengan 37,4%, Jawa Barat 21,1%, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 15,1%, Kalimantan Tengah 12,9%, dan Sulawesi Tengah dengan 15,9%. Penelitian ini telah diajukan kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan kelayanan etik dengan nomor KE/1105/EC/2019. Kita langsung masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pengisian kuesioner dilakukan langsung oleh responden setelah mengisi lembar persetujuan yang telah disediakan. Secara keseluruhan, responden memiliki rata-rata usia 30 hingga 31 tahun dengan mayoritas usia dewasa madya 80,4%, berjenis kelamin perempuan dengan 71,6%, dan berpendidikan tinggi sebesar 67,2% sampai 67%. Namun, sebagian besar responden memiliki pengalaman pernah mendengar tentang penyakit hepatitis A sebanyak 67%. Namun, hanya sebagian kecil yang memiliki pengalaman pernah mendengar tentang vaksin hepatitis A, yaitu sebesar 47%. Sebagian besar tidak memiliki pengalaman anak atau keluarga mengalami penyakit hepatitis A, yaitu sebesar 53%. Dan anak atau keluarga tidak pernah mendapatkan vaksin, ini cukup besar, yaitu 77,2%. Adapun sumber informasi terkait penyakit maupun vaksin, sebagian besar diperoleh dari tenaga kesehatan, teman,
dan anggota keluarga sebesar 68,6% dan 60,3%. Nah, kemudian di sini ada tabel 1, yaitu gambaran karakteristik sosiodemografi responden. Nah, di sini ada karakteristiknya, ada usia, ada jenis kelamin, pendidikan, pengalaman mendengar penyakit, pengalaman anak atau keluarga mengalami penyakit hepatitis, pengalaman mendengar vaksin hepatitis, pengalaman anak atau keluarga pernah divaksin, kemudian sumber informasi penyakit hepatitis. Tuh. Kemudian kuesioner pengukur tingkat pengetahuan terkait penyakit dan vaksin hepatitis A terdiri dari 13 item pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan bersifat positif dan negatif. Adapun respon jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan dapat dilihat pada tabel yang kedua, yaitu tabel deskripsi respon jawaban benar untuk setiap item pertanyaan. Nah, bisa dilihat di sini pertanyaannya. Yang pertama ada penyakit hepatitis A disebabkan oleh virus apa? Anak yang sakit hepatitis A akan mengalami apa? Penyakit hepatitis A dapat ditularkan melalui apa? Yang keempat, dan seterusnya. Kemudian, data pada tabel 2 menggambarkan bahwa hampir seluruh pertanyaan pada kuesioner dipahami dan mampu dijawab dengan benar oleh responden. Namun, 2 item pengetahuan yang kurang dipahami oleh responden, yaitu terkait hepatitis A, tidak dapat diobati dengan antibiotik. Yang hanya mampu menjawab dengan benar, yaitu hanya sebanyak 138 atau 27,6% responden, dan imunisasi hepatitis A tidak termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang hanya mampu dijawab dengan benar oleh 136 atau 27,2% responden. Kemudian kita masuk ke dalam tabel 3, yaitu perbedaan skor pengetahuan pada faktor karakteristik sosiodemografi. Bisa kita lihat ya di sini ada karakteristik usianya, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman mendengar penyakit, pengalaman anak atau lingkungan mengalami hepatitis A, pengalaman mendengar vaksin hepatitis A, pengalaman anak atau lingkungan divaksinasi, sumber informasi penyakit hepatitis A, sumber informasi vaksin hepatitis A. Nah, tabel 3 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna skor pengetahuan pada kelompok usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, yang mana seharusnya jika terjadi perbedaan usia, jenis kelamin, dan pendidikan itu ada perbedaan, tetapi ternyata masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengetahui tentang penyakit hepatitis A ini. Kemudian penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terkait penyakit dan vaksin hepatitis A serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan di mana penggunaan convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel tidak dapat memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan program edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang baik dan rasional, serta melakukan penyuluhan terkait manfaat penggunaan vaksin dan terdapatnya beberapa jenis vaksin yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ya, kemudian kita beralih kepada kesimpulan. Pengetahuan orang tua terhadap penyakit dan vaksin hepatitis A di Indonesia dinilai cukup dengan nilai rata-rata 75,2%
skor cukup antara 65-80%. Artinya terdapat perbedaan bermakna skor pengetahuan antar kelompok pada karakteristik pengalaman mendengar penyakit, pengalaman mendengar vaksin, dan pengalaman anak atau keluarga pernah divaksin. Terdapat 2 item pengetahuan yang kurang dipahami oleh masyarakat. Nah, yaitu terkait pengobatan hepatitis A yang tidak dapat diobati dengan antibiotik, dan imunisasi hepatitis A tidak termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan program edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit melalui proses vaksinasi serta memberikan penyuluhan tentang jenis vaksin yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya yaitu yang pertama Bardenheer B. Gonzalez I. M. Washington M.L. Bell B. P. Averhoff F. Masoudi M.S. 2003. Parental Knowledge, Attitudes and Practice associated with not receiving hepatitis A vaccine in a demonstration project in Butte County, California. Pediatrics 112 E269 sampai E269. Kemudian yang kedua Budiman dan Rianto A 2013 Kapita Selecta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan Salemba Medica, Jakarta Selatan. Yang ketiga David A.M. 2004 Hepatitis A Outbreaks Method of Intervention in Southeast Asian Countries, International Journal of Infectious Disease 8 201 sampai 209. Kemudian yang keempat Dinstag JL 2014 Acute Viral Hepatitis dalam Casper D. Fauci A. Hauser S. Longo D. Jameson J. L. Loscalzo J. Eds Harrison's Principles of Internal Medicine McGraw-Hill Education New York. Kemudian yang kelima Ho H.J. Chan Y.Y. Ibrahim M.A. Bin Wegle A.A. Wong C.M. Chow A. 2017 a formative research guided educational intervention to improve the knowledge and attitudes of seniors towards influenza and pneumococcal vaccination. Vaksin 35 6.367 sampai 6.374. Kemudian Hou CH, Pua Si Chun P, Safi F, Jax RW 2016. Parental Knowledge, Attitudes and Perceptions of Pneumococcal Disease and Pneumococcal Conjugate Vaccine in Singapore. A Questionnaire-Based Assessment, BMC Public Health 16 923. Kemudian yang ketujuh, Jasper US Ogundunmade BG Opara MC Akinroli O Kiki EB Umar A 2014 Determinant of Diabetes Knowledge in a Cohort of Nigerian Diabetics Journal of Diabetes and Metabolic Disorder 1339. Dan yang ke-8 Kalje LM Patch A Triemer K Lei B Jidawi M dan Puri M 2013. Desirability for typhoid fever vaccine among rural residents Pemba Island, Tanzania. Vaksin 31 2999 sampai 2999. Yang ke-9, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013. Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
Yang ke-10, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Dan untuk sisanya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ada Rikong, Lemison, Lemon, Lobet, Natawat Mojo, Nur Salam, Pallavi, Pauline, Singh, Triana, dan Wahid. Cukup sekian isi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.